Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 6 akan membicarakan atau membahas tentang bab yaitu mengenai pelajaran. Iya, kok ini Nge-like. masih kan? Oke, melanjutkan. Yang pertama akan kita bahas adalah anak dan keterbatasan, yaitu macam-macam ketidakmampuan belajar yang meliputi disleksia, disgrafia, diskalkulia. Lalu akan membahas tentang penyebab dan strategi intervensi, dan juga bagaimana guru bekerja dan siswa dengan ketidakmampuan belajar tersebut. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah disleksia. Apa itu disleksia? Disleksia adalah kerusakan parah dalam kemampuan untuk membaca dan mengeja. Sekitar 80% anak dengan ketidakmampuan belajar menderita disleksia. Disleksia adalah sebuah kondisi di mana seseorang akan merasa kesulitan dalam membaca dan merasa sebuah kata itu susah untuk dibaca atau dikatakan. Yang selanjutnya adalah disgrafia. Disgrafia adalah ketidakmampuan belajar yang melibatkan kesulitan dalam tulisan tangan, yaitu anak-anak dengan disgrafia dapat menulis sangat lambat. Tulisan mereka mungkin dapat terbaca dan mungkin dapat membuat kesalahan ejaan banyak karena ketidakmampuan mereka untuk menyesuaikan suara dan tulisan. Mirip dengan disleksia, namun disgrafia adalah dalam bentuk tulisan, sedangkan disleksia adalah dalam bentuk lisan atau membaca. Lalu yang selanjutnya adalah diskalkulia. Apa itu diskalkulia? Diskalkulia adalah ketidakmampuan belajar yang melibatkan kesulitan dalam perhitungan matematika dan diperkirakan tidak dialami oleh 2-6% dari anak-anak sekolah dasar di Amerika Serikat. Oke. Selanjutnya, penyebab dan strategi intervensi. Beberapa kemungkinan penyebab telah diusulkan. Mempelajari disabilitas cenderung diturunkan dari keluarga dengan satu orang tua yang sangat berpengaruh, meskipun transmisi kinetik secara spesifik ketidakmampuan belajar tersebut belum diketahui. Kemungkinan belajar disebabkan oleh masalah selama perkembangan janin. Misalnya beberapa studi telah menemukan bahwa ketidakmampuan belajar lebih umum terjadi pada bayi yang lahir dengan berat badan rendah. Dikutip dari Lead and Lay dari tahun 2005. Nah, setelah membahas beberapa macam-macam ketidakmampuan dan penyebab dan strategi intervensi, bagaimana sih seorang guru bekerja dengan siswa yang memiliki ketidakmampuan belajar seperti di atas? Tergantung usia dan tingkat pelajar tersebut. Misalnya di anak usia dini. Di anak usia dini, memiliki anak dengan ketidakmampuan yang berbeda di sekolah kami sangat membantu mereka secara tipikal dalam pengembangan rekan sebaya untuk menerima orang lain tidak seperti mereka. Yang pertama, dudukan mereka dekat dengan guru selama waktu kerja. Mengapa? Agar seorang anak itu dapat
merasakan kedekatan dan rasa nyaman saat belajar dengan guru tersebut, dan akan meringankan beban mereka saat melakukan pelajaran. Yang selanjutnya menggunakan lebih banyak peringatan untuk transisi, mempersiapkan pelajaran yang visual dan praktis. Oke, yang selanjutnya adalah daftar isi. Lalu, yang selanjutnya adalah anak sekolah dasar. Sedikit berbeda, kesulitan belajar datang dalam segala bentuk dan ukuran dan memerlukan adaptasi untuk mencapai potensi penuh. Beberapa adaptasi dan modifikasi yang digunakan di kelas mencakup visual, pemodelan, penataan grafik, dan perangkat memori. Oleh karena itu, semakin banyak indera yang terlibat, semakin besar kemungkinan anak-anak akan belajar. Next adalah sekolah menengah. Kesulitan belajar datang dalam segala bentuk dan ukuran, dan memerlukan adaptasi untuk mencari potensi penuh. Beberapa adaptasi dan modifikasi yang digunakan di kelas mencakup visual, pemodelan, penataan grafik, dan perangkat memori. Tidak jauh berbeda dengan anak sekolah dasar yang tadi kita bahas. Yang selanjutnya dan terakhir adalah sekolah tinggi, yaitu mahasiswa dalam tingkat edukasi universitas. Sangat efektif untuk memasangkan siswa dengan ketidakmampuan belajar dengan rekan sebaya yang peduli untuk membantu. Buku membantu siswa dengan kesulitan belajar menguasai informasi dan memberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan tes atau quiz. Jadi yang penting adalah memiliki teman sebaya yang ingin membantu dan juga memiliki kemampuan belajar atau keinginan belajar melalui buku. Lalu yang selanjutnya adalah gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Matius mengalami gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, or attention defect hyperactivity disorder, atau yang lebih dikenal dengan ADHD atau ADHD. Dan tanda-tanda lahirlah yang cukup khas, ia mengalami kesulitan menerima instruksi guru dan mudah terganggu. Ia tidak dapat duduk diam selama kegiatan belajar mengajar lebih dari beberapa menit pada suatu waktu. Dan tulisan tangannya berantakan, ibunya menggambarkan dirinya sebagai sangat gelisah. Mengapa terjadi? ADHD adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami hiperaktivitas yang menyulitkan mereka untuk diam atau mengikuti suatu kegiatan dalam waktu lama. Karakteristik ADHD apa saja? Yaitu yang pertama, kurang mampu memperhatikan, seperti yang dijelaskan tadi, lalu hiperaktif, lalu impulsif. Anak yang kurang memperhatikan mengalami kesulitan fokus pada suatu hal dan mungkin bosan dengan tugas setelah hanya beberapa menit. Satu studi menemukan bahwa masalah dalam mempertahankan perhatian adalah jenis paling umum dari masalah ADHD ini. Dikutip dari Shalev dan Mekorah dari tahun 2005. Selanjutnya adalah diagnosis dan status pembangunan. Jumlah anak dengan diagnosis dan diobati untuk ADHD telah meningkat secara substansial oleh beberapa perkiraan 2 kali lipat pada tahun 1990-an. Survei nasional menemukan bahwa 7% anak-anak Amerika Serikat berusia 3-17 tahun menderita ADHD. Dikutip dari Bloom and Day tahun 2006. Gangguan tersebut terjadi sebanyak 4-9 kali lebih banyak pada laki-laki dibandingkan pada anak perempuan. Bagaimanapun, terhadap kontroversi mengenai peningkatan diagnosis ADHD, dikutip dari Stolzer tahun 2009. Nah, ADHD tidak seharusnya didiagnosis oleh tim sekolah, karena ADHD adalah gangguan yang muncul dalam klasifikasi gangguan kejiwaan, disebut DSM-4, dengan kriteria diagnostik yang spesifik. Jadi, seorang guru yang tidak memiliki kemampuan psikologi atau skill set psikologi tidak dapat diagnosis seseorang atau siswanya memiliki gangguan ADHD. Karena ADHD adalah gangguan yang muncul dalam klasifikasi gangguan jiwa. Yang menyebabkan ADHD sangat sulit diidentifikasi oleh seseorang yang memiliki kemampuan psikologi terbatas. Jadi yang untuk mendiagnosa ADHD sebaiknya diserahkan kepada tenaga psikolog yang sudah memiliki pengalaman dan memiliki pengetahuan yang luas. Nah, penyebab dan perawatan ADHD. Penyebab definitif belum ditentukan. Penyebab pastinya belum ditentukan. Namun, sejumlah penyebab telah diungkapkan.
dikutip dari Farron and Nick tahun 2010 dan Stolzer tahun 2009. Yang pertama, beberapa anak mungkin mewarisi kecenderungan untuk menderita ADHD dari orang tua mereka, dikutip dari Dustin 2010 dan Tripp and Wickens tahun 2009. Selanjutnya, anak-anak lain juga mungkin mengembangkan ADHD karena kerusakan otak mereka selama pengembangan janin atau setelah melahirkan, dikutip dari Lindblad and Hearn tahun 2010. Lalu, beberapa penyebab munculnya ADHD adalah rokok dan paparan alkohol selama perkembangan janin, selain berat badan lahir rendah, dikutip dari Novick tahun 2019. Nah, untuk menghindari ADHD, sebaiknya seorang ibu yang sedang mengandung harus menghindari paparan asap rokok dan alkohol selama perkembangan janin, agar dapat menghindari resiko janin atau anak yang akan dilahirkan menderita ADHD. Nah, bagaimana guru bekerja dengan siswa dengan ADHD? Seperti kasus sebelumnya dalam anak dengan keterbatasan, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas yang harus ditangani guru juga dibagi dalam 4 stage atau 4 tahap, yaitu anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah tinggi. Yang pertama akan kita bahas adalah anak usia dini. Nah, anak usia dini. Anak persekolahan kami yang telah didiagnosis menderita ADHD bekerja baik dalam lingkungan yang terstruktur. Kami berhati-hati untuk memberikan aktivitas fisik yang cukup dan kadang-kadang menerima tambahan waktu untuk mengumpulkan pikiran dan menenangkan diri. Jika perlu, pengobatan diberikan seperti yang ditentukan oleh dokter anak. Untuk ADHD ini sebenarnya ada obat yang dapat konsumsi untuk meringankan. Saya membantu memberikan anak kesempatan untuk bergerak dan kemudian kembali fokus. Bermain banyak gerakan, bermainan, dan bernyanyi di ruang antar pelajaran. Atau ketika melihat banyak kesempatan, semua permainan ini memungkinkan untuk berdiri, bergerak, dan bernyanyi. Atau bahkan tertawa dan memberikan pergerakan secara serta kesadaran tubuh, yang dapat membantu anak dengan ADHD untuk fokus. Saya tidak punya masalah dengan anak yang berbaring di lantai atau bekerja untuk bekerja atau berdiri di meja. Hal tersebut adalah yang anak butuhkan untuk menjadi fokus. Untuk perlu diingatkan bahwa saya di sini adalah uh, orang yang kami kutip untuk membuat presentasi ini. Jadi bukan saya sebagai kami yang kelompok 6, karena kami tentunya bukan seorang guru. Dan kami hanya mengutip solusi yang telah dilakukan oleh orang-orang di luar. Lalu yang selanjutnya adalah sekolah menengah. Bekerja dengan visual ADHD membutuhkan organisasi dan perencanaan. Siswa ADHD duduk di lokasi yang strategis dalam kebebasan untuk bangun dan bergerak jika diperlukan. Jika memastikan bahwa siswa tersebut diberi next, sekolah tinggi atau universitas. Tantangan terbesar adalah mengajar siswa ADHD yang tidak diberikan perawatan. Hal dilakukan adalah mendudukkan mereka di barisan depan, sehingga dapat menyentuh bahu siswa tersebut ketika sedang berjalan atau dengan lembut mengetuk meja untuk memfokuskan kembali perhatian siswa tersebut. Saya sering memeriksa buku tugas mereka untuk memastikan bahwa pekerjaan rumah yang ditulis dengan benar. Tentu saja komunikasi dengan orang tua juga penting. Oke, selanjutnya adalah keterbelakangan mental. Keterbelakangan mental adalah kondisi dengan gejala sebelum usia 18 yang melibatkan kecerdasan yang rendah. Biasanya, nilai pada tes kecerdasan tradisional individu yang diberikan di bawah 70 dan kesulitan dalam beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Bagi seorang individu untuk didiagnosis menderita dan kemampuan adaptasi rendah, khusus jelas kepada masalah kadu oleh kecelakaan atau jenis lain dari serangan pada otak.
Yang akan kita bahas adalah selain klasifikasi keterbelakangan mental adalah penentuan penyebab utama keterbelakangan mental yang akan kita bahas sekarang. Yang pertama adalah faktor genetik. Bentuk yang paling sering diidentifikasi sebagai keterbelakangan mental adalah Down syndrome yang ditularkan secara genetik dari orang tua atau mungkin uh, relatif orang tua mereka yang ke atas. Anak-anak dengan Down syndrome memiliki kromosom ekstra, yaitu kromosom ke-47. Seperti yang kita pelajari di masa SMA, di pelajaran biologi. Lalu yang selanjutnya adalah kerusakan otak dan faktor lingkungan. Kerusakan otak dapat disebabkan oleh banyak infeksi yang berbeda dan bahaya lingkungan. Dikutip dari Hodak and Dykens tahun 2006. Infeksi pada ibu yang sedang hamil seperti rubella atau campak Jerman, sifilis, herpes, dan AIDS dapat menyebabkan keterbelakangan mental pada anak. Mereka menyebabkan peradangan di otak dan dapat menghasilkan keterbelakangan mental pada anak tersebut. Nah, selanjutnya adalah gangguan fisik. Gangguan fisik dibagi menjadi 3, yaitu yang akan kita bahas, yaitu yang pertama gangguan ortopedi, cerebral palsy, dan gangguan kejang. Yang pertama akan kita bahas adalah gangguan ortopedi. Adalah gangguan yang menyebabkan gerakan yang terbatas atau kurangnya kontrol atas gerakan karena masalah otot, tulang, atau sendi. Cukup banyak contoh kasus seperti ini, yaitu mungkin ada rematik, asam urat, atau mungkin masalah sendi. Oke, yang selanjutnya adalah cerebral palsy. Cerebral palsy adalah gangguan yang melibatkan kurangnya koordinasi otot, gemetal, atau bicara tidak jelas. Biasanya terjadi pada hanya sebelah bagian tubuh dari orang yang menderita cerebral palsy. Misalnya hanya di sebelah kiri atau sebelah kanan. Oke, next, gangguan kejang. Gangguan kejang ada yang paling umum adalah epilepsi, gangguan neurologis yang ditangani dengan serang sensor motorik berulang-ulang atau kejang-kejang. Cukup segitu yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjut. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Ri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gangguan sensori. Yang pertama ada gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan, sebagian kecil siswa 9 sekitar 1 dalam setiap 1000 siswa memiliki masalah penglihatan yang serius dalam diklasifikasikan sebagai tunanetra. Anak-anak dengan penglihatan rendah memiliki ketajaman visual antara 20/70 dan 20/200 pada skala Snellen-Acker, di mana penglihatan 20/20 termasuk normal, dengan lensa korektif. Anak-anak yang buta secara pendidikan tidak dapat menggunakan penglihatan mereka dalam belajar dan harus bergantung pada pendengaran dan sentuhan untuk belajar mereka. Next. Yang kedua ada gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran dapat membuat belajar sangat sulit bagi anak-anak. Pendekatan pendidikan belajar untuk membantu siswa dengan gangguan pendengaran terbagi dalam 2 kategori. Yang pertama, pendekatan lisan termasuk menggunakan pembacaan bibir, pidato, dan apapun yang dapat didengar. Yang kedua, pendekatan manual, melibatkan bahasa isyarat dan ejaan jari. Bahasa isyarat adalah sistem gerakan tangan yang melambangkan kata-kata. Ejaan jari terdiri atas mengeja setiap kata dan mendatangani. Selanjutnya, next.
Oke, bisa dilanjutkan. Silakan. Oke, gangguan bicara dan bahasa. Yang akan dibahas adalah gangguan artikulasi, gangguan suara, gangguan kefasihan, dan gangguan bahasa. Yang pertama, gangguan artikulasi. Gangguan artikulasi adalah masalah dalam mengucapkan suara dengan benar. Masalah artikulasi dapat membuat komunikasi dengan teman sebaya dan guru menjadi sulit atau memalukan. Akibatnya, anak mungkin menghindari mengajukan pertanyaan, berpartisipasi dalam diskusi, atau komunikasi dengan teman sebaya. Tetapi, bicara biasanya mengurangi atau menyelesaikan masalah artikulasi, meskipun mungkin membutuhkan waktu bulanan atau tahunan. Dikutip dari Dunkelberger tahun 2008 dan Ounce tahun 2010. Selanjutnya adalah gangguan suara. Gangguan suara adalah hal-hal yang mencerminkan gangguan suara adalah bicara yang serak, kasar, terlalu keras, terlalu lembut, atau bernada tinggi, atau bernada rendah. Next adalah gangguan kefasihan. Gangguan kefasihan adalah gangguan yang sering melibatkan apa yang disebut sebagai gagap. Kutip dari Ratner tahun 2009. Next adalah gangguan bahasa. Gangguan bahasa termasuk penurunan yang signifikan dari anak dalam menerima atau mengekspresikan bahasa. Anderson and James tahun 2011. Bahasa reseptif melibatkan penerimaan dan pemahaman bahasa. Bahasa ekspresif melibatkan penggunaan bahasa untuk mengekspresikan pikiran dan berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Gangguan spektrum autisme. Gangguan spektrum autisme atau Autism Spectrum Disorder atau ASD juga disebut gangguan perkembangan pervasif. Berkisar dari gangguan parah yang disebut gangguan autis sampai gangguan ringan yang disebut sindrom Asperger. Gangguan spektrum autism ditandai oleh masalah dalam interaksi sosial, masalah dalam komunikasi verbal dan non-verbal, serta perilaku berulang. Menurut Botot dan Miles pada tahun 2011. Gangguan autism adalah perkembangan yang parah dari gangguan spektrum autisme yang menyerang pada 3 tahun pertama kehidupan dan termasuk kekurangan dalam hubungan sosial, kelainan dalam komunikasi, serta pola terbatas, berulang, dan stereotip perilaku. Gangguan Asperger adalah gangguan spektrum autisme yang relatif ringan, di mana anak memiliki bahasa verbal yang relatif baik, lebih ringan masalah bahasa nonverbal, dan berbagai kepentingan serta hubungan yang terbatas. Next. Gangguan emosi dan perilaku. Yang pertama, gangguan emosi dan perilaku adalah sesuatu yang serius, melibatkan masalah hubungan secara kuat, agresif, depresi, kekhawatiran terkait dengan hal-hal pribadi atau sekolah, serta karakteristik sosio-emosional lainnya. Yang pertama ada agresi perilaku di luar kendali. Gangguan emosi dan perilaku yang pertama itu ada agresi perilaku di luar kendali. Kemungkinan terjadi paling banyak pada anak laki-laki dibandingkan perempuan dan lebih mungkin datang dari keluarga berpenghasilan rendah daripada keluarga menengah atau berpenghasilan tinggi. Selanjutnya ada depresi, kecemasan, dan ketakutan. Beberapa anak mengubah masalah emosional mereka ke dalam di mana depresi, kecemasan, atau ketakutan dapat menjadi begitu intens dan kuat, sehingga kemampuan mereka untuk belajar dikompromikan secara signifikan. Depresi adalah jenis gangguan untuk mendapatkan suasana hati di mana individu merasa tidak berharga, percaya bahwa tidak mungkin untuk mendapat yang lebih baik, dan berperilaku lamban untuk jangka waktu yang lama. Isu-isu pendidikan yang melibatkan anak penyandang disabilitas. Yang pertama ada aspek hukum. Pada tahun 1970-an, legislatif, pengadilan federal, dan Kongres Amerika Serikat meletakkan hak pendidikan khusus untuk anak-anak penyandang disabilitas. Tahun 1975, Kongres memperlakukan hukum publik 94-142 yang mewajibkan semua anak penyandang disabilitas diberikan pendidikan umum yang sesuai dengan gratis, serta menyediakan dana untuk membantu melaksanakan pendidikan ini.
Undang-Undang Pendidikan Individu Disabilitas pada tahun 1990, Hukum Publik 94-142, disusun kembali sebagai Undang-Undang Pendidikan Individu dengan Disabilitas Individu with Disabilities Education atau IDEA. IDEA merinci mandat yang luas untuk pelayanan semua anak disabilitas. Hal ini mencakup penetapan evaluasi dan kelayakan pendidikan yang tepat serta rencana pendidikan individual dan pendidikan di lingkungan paling terbatas. Next. Yang kedua ada teknologi. IDEA termasuk perubahannya 1997 mensyaratkan bahwa perangkat teknologi dan layanan diberikan kepada siswa dengan disabilitas jika diperlukan untuk memastikan mereka mendapat pendidikan yang tepat dan gratis. Dua jenis teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendidikan siswa dengan disabilitas adalah teknologi bantu. Teknologi instruksional meliputi berbagai jenis perangkat keras dan perangkat lunak yang dikombinasikan dengan metode pengajar yang inovatif untuk mengakomodasikan kebutuhan belajar siswa di kelas. Contoh termasuk rekaman video dengan bantuan komputer dan program hipermedia kompleks di mana komputer digunakan untuk mengontrol tampilan gambar, audio, dan visual yang tersimpan pada cakram video. Next. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kelompok 6 hanya segitu. Mohon maaf karena kelompok kami sebenarnya ada 3 orang, tapi yang 1 orang dengan sedikit kendala untuk melakukan recording ini. Jadi untuk hari ini cukup segitu. Terima kasih telah mendengarkan atau menonton. Saya Adi Mas Andi Permana dengan A3 2021-0142 dan saya Sonia Melani Putri dengan NIM A32021-0135. Mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres deh. Stop recording.